Baik, perkenalkan nama saya Jasper dari kelas 11-2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan keresahan terhadap situasi SDM atau sumber daya manusia di Indonesia saat ini. Tapi sebelum itu, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu SDM terlebih dahulu. Nah, menurut pencarian yang saya lakukan, SDM itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Jadi, pada dasarnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai perencana dan juga sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu. Nah, kalau kita ambil contohnya, buruh yang bekerja di sebuah contoh pabrik coklat. Nah, jadi sumber daya manusianya itu adalah buruh ini yang dibutuhkan untuk pengoperasian atau pengolahan pada pabrik coklat selain menggunakan mesin. Nah, kita kembali lagi, jika kita melihat data perkembangan kondisi SDM Indonesia menunjukkan bahwa SDM di Indonesia masih tergolong rendah karena tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah, yaitu sebesar 39,10%. Data ini diambil pada bulan Februari tahun 2022. Sedangkan tenaga kerja SMP sebesar 18,23%, sama dengan SMA 18,23 juga, dan SMK sebesar 11,95%. Sementara tenaga kerja dengan pendidikan akhir diploma 1, 2, atau 3 dan UNIF hanya sebesar 12,60%. Jadi kita bisa lihat bahwa tenaga kerja Indonesia ini masih sangat kurang dalam hal pendidikannya. Padahal salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas SDM adalah pendidikan dan pelatihan yang bisa beradaptasi dengan perubahan sosial masyarakat. Nah, di sisi lain juga data terkait dengan pengangguran berdasarkan pendidikan terakhir didominasi oleh SMK sebesar 10,38% yang diambil pada bulan Februari tahun 2022. Dari data OJK ini juga didapatkan bahwa pengangguran yang menamatkan pendidikan SD ke bawah sebesar 3,09%, SMP sebesar 5,61%, SMA 8,35%, sedangkan pengangguran dengan pendidikan terakhir diploma sebesar 6,09% dan universitas sebesar 6,17%. Jadi, sebagai kesimpulan dari data tersebut adalah bahwa Indonesia masih kekurangan SDM yang unggul. Dan pemerintah Indonesia juga saat ini sedang gencar dalam mencetak kualitas SDM yang unggul sebagai modal utama dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan dapat bersaing pada semua bidang di ranah global. Oleh karena itu, inovasi dan kreativitas menjadi kunci utama peningkatan kualitas SDM di era globalisasi. Nah, selanjutnya, beberapa faktor utama yang mempengaruhi kualitas SDM manusia dan yang paling menjadi sorotan paling utama adalah kualitas pendidikan. Pendidikan di Indonesia seringkali dianggap belum mampu menghasilkan lulusan yang siap bersaing di pasar global. Kurikulum yang ketinggalan zaman, kurangnya fasilitas yang baik, dan metode pengajaran yang tidak efektif menjadi beberapa penyebabnya. Kita bisa ambil contoh berdasarkan dari kita bisa ambil dari pernyataan Bank Dunia yang mengatakan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia itu rendah. Dan pernyataan ini juga didukung oleh Bursa Efek Indonesia yang mengatakan bahwa 55% anak usia 15 tahun di Indonesia secara fungsional buta huruf dibandingkan kurang dari 10% di Vietnam. Oleh karena itu, bisa ditarik kesimpulan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia ini memang sangat rendah. Selain itu, poin kedua yang mempengaruhi kualitas SDM manusia yaitu tingkat pengangguran.
tingkat pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi masih cukup tinggi. Banyak lulusan yang kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang studi mereka, menunjukkan adanya ketimpangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Dan poin selanjutnya adalah kesenjangan keterampilan. Nah, kesenjangan keterampilan ini adalah skill atau skills gap yang dimiliki oleh tenaga kerja yang seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Contohnya, industri 4.0 yang menuntut contohnya industri 4.0 yang menuntut kemampuan digital dan teknologi belum sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan keterampilan tenaga kerja di bidang tersebut. Nah, setelah kesenjangan keterampilan tadi, poin selanjutnya adalah investasi dalam pengembangan SDM. Nah, investasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM di sektor-sektor kunci masih rendah. Banyak perusahaan yang tidak memiliki program pelatihan yang komprehensif untuk meningkatkan kompetensi karyawannya. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan SDM di Indonesia ini masih terlihat kurang baik. Masih dinilai kurang. Karena yang seperti tadi dikatakan bahwa banyak perusahaan yang tidak memiliki program pelatihan yang komprehensif. Nah, selanjutnya ke poin yang kelima, yaitu perubahan demografis. Nah, bonus demografi ini yang seharusnya menjadi peluang bisa berubah menjadi tantangan jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Jumlah penduduk usia produktif yang besar perlu diarahkan agar memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Nah, poin selanjutnya adalah pekerja informal. Tingginya proporsi pekerja informal yang tidak memiliki akses ke jaminan sosial, pelatihan, dan perlindungan kerja ini yang memadai juga menjadi masalah besar. Dan perlindungan yang memadai itu juga bisa menjadi masalah besar. Dan perlindungan kerja yang memadai itu juga bisa menjadi masalah besar. Dan kita masuk ke poin yang terakhir adalah disparitas regional. Kualitas SDM dan kesempatan kerja seringkali terpusat di kota-kota besar, sehingga meninggalkan daerah-daerah terpencil dengan akses pendidikan dan kesempatan kerja yang terbatas. Hal ini menimbulkan ketimpangan yang signifikan antara berbagai wilayah di Indonesia. Nah, sebagai solusinya, untuk mengatasi keresahan-keresahan ini, perlu adanya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan institusi pendidikan dalam meningkatkan kualitas SDM melalui reformasi pendidikan, program pelatihan keterampilan, serta kebijakan ketenaga kerjaan yang mendukung dan pengembangan kompetensi dan daya saing tenaga kerja Indonesia. Dan sebagai harapan dan langkah konkret yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama, kita bisa membuat program pelatihan dan pengembangan SDM. Contohnya, kemitraan dengan industri, mendorong kemitraan antara institusi pendidikan dan industri untuk menyediakan program magang, pelatihan kerja, dan transfer pengetahuan, dan juga pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan. Ini menyediakan program pelatihan ulang atau reskilling dan peningkatan keterampilan atau upskilling untuk pekerja yang terkena dampak disrupsi teknologi, atau yang bisa kita sebut zaman sekarang gagap teknologi. Dan harapan atau langkah konkret yang bisa kita ambil selanjutnya adalah pemerataan kualitas SDM di seluruh wilayah Indonesia. Contoh yang pertama, kita bisa ambil program pengiriman guru dan tenaga ahli, dan juga beasiswa dan program pertukaran belajar. Ini sangat penting karena memberikan beasiswa dan program pertukaran untuk siswa dari daerah terpencil agar bisa belajar di institusi berkualitas tinggi. Ini sangat penting karena dapat memberikan kesempatan bagi siswa dari daerah terpencil agar bisa belajar di institusi berkualitas tinggi.
Sekian yang bisa saya bawakan. Terima kasih.